Kapal nyoblak di Jambang, kapal. Heho Pop Gengs. Sudah di penghujung Juli nih. Mari menyambut Agustus dengan sukacita kemerdekaan. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, kita disambut kabar kelahiran dan ketiadaan, konflik, kerusuhan, update 2 kasus heboh kemarin, dari ACT sampai polisi yang saling makan. Berikut rangkumannya. Kita mulai dari unggahan yang viral dalam sepekan ini. Pertama adalah kabar hangat dari jalanan. Seorang driver ojol dikejutkan oleh pelanggannya. Seperti biasa, pelanggan biasanya curhat dengan driver. Ini driver juga sempat bercerita bahwa hari itu anaknya sedang ulang tahun. Tidak disangka pelanggan ini singgah di semua tempat jualan dan memberikan hadiah kepada si anak driver. Si anak pun senang dengan hadiah itu. Panjang umur hal-hal menyenangkan. Karena kita butuh hal kecil seperti itu di tengah kekacauan hidup saat ini. Di lain tempat, seorang pria mengacaukan hidupnya sendiri, berjalan di jalanan yang semennya belum kering. Entah siapa yang salah. Ini sepertinya namanya tutorial menyusahkan diri ya. Nekat begitu, akhirnya kesusahan, dan akhirnya dibantu oleh seorang pekerja yang keluar dari jalanan itu. Dapat kerjaan baru nih para pekerja. Betul, ya. Kita orang, Pak. Iya. Saya maklum bisa. Saya paham. Di ruas jalan yang berbeda, juga viral video yang memperlihatkan badan pesawat di bahu jalan. Nampak moncong pesawat itu muncul dari keramaian kendaraan. Karena itu, jalanan langsung jadi padat. Laju kendaraan tidak lancar, sehingga menimbulkan kemacetan. Kapal nyoblak di Jambang, kapal. Ngelawan bis. Dan di video ini lagi viral di TikTok nih. Seorang bapak negur anaknya yang baru pulang sekolah. Yang terjadi kemudian sangat menyedihkan. Vino, anak kecil ini ternyata sedang menangis di depan pagar rumahnya, tertunduk sendirian. Begini percakapannya. Vino kenapa? Tadi kan Vino kan itu nih pulang sekolah, terus Vino teman-temannya dijemput sama mamanya. Kan ada papa. Iya tapi Vino pengen dijemput apa Sehat-sehat ya nak, bahagia serta mulia. Kalau video viral ini menimbulkan kelucuan. Seorang anak melompat ke atas panggung menjambak bapaknya karena telah nyawer penyanyi biduan ini. Sakit tapi nggak berdarah tuh. Dan kita kembali ke jalanan, sepertinya masih hangat-hangatnya nih Citayam Fashion Week. Bukan cuma pejabat dan pesohor yang ikutan, ada juga nih bapak-bapak polisi yang sedang memparodikan gaya berjalan Jeje Slebeo saat sedang berjalan. Seperti bebek ya jalan bapak-bapak ini. Tapi tetap Slebeo kok, Pak. Ngomongin Slebeo, baiknya kita pindah topik aja ke dunia hiburan. Karena ada yang habis lahiran nih. Selamat ya buat Kak Ria Ricis atas kelahiran anak pertamanya. Berjenis kelamin perempuan dengan panggilan Baby R. Baby R. Semoga jadi anak yang sehat dan bahagia serta panjang umur. Dan baru-baru ini juga si Kesha Lefronka membuat heboh jagat maya tatkala ia mengunggah kalimat kecewa di Twitter bahwa baru kali ini ia kerja sakit hatinya sampai ke ubun-ubun. Cuitannya ini ada hubungannya dengan penampilannya di salah satu acara pencarian bakat dangdut. Kala itu Kesha datang sebagai bintang tamu untuk mengagetkan peserta yang ngefans sama dia. Bersama mereka menyanyikan lagu Kesha yang berjudul Tak Ingin Usai. Tapi di beberapa bagian suara Kesha tidak nyampe. Hal itulah yang mengundang komentar dari host dan juri. Hostnya seperti sedang meledek dan meniru cara Kesha bernyanyi. Sedangkan Ivan Gunawan mengatakan bahwa Kesha jika nggak enak badan bisa lip sync dengan menggunakan suara peserta itu. Kesha, kamu kalau lagi nggak fit, lagi kurang enak badan, kalau nyanyi ajak dia nyanyi di belakang lu. Gak berselang lama permintaan maaf Ivan Gunawan kepada Kesha diunggah langsung di Instagramnya, yang kini udah dihapus. Kesha membalasnya lewat chat WA yang tangkap layarnya sempat diunggah Igun di story IG.
Hostnya Astrid Tiar juga mengunggah permintaan maaf langsung di Instagramnya. Dan sampai saat ini masalah ini telah dianggap udah kelar ya. Biasalah itu kritik mengkritik, baper-baperan. Sehat-sehat untuk seleb kita ya. Nih, ada stand-up komedian bernama Oki Rengga yang viral videonya menarik seorang penonton ke atas panggung. Hal itu terjadi setelah si penonton berteriak sesuatu hal. Setelah pria itu berhasil diangkut ke atas panggung, Oki pun harus menghentikan stand-up-nya. Dikabarkan bahwa pria itu berteriak tidak lucu. Oki pun melakukan klarifikasi bahwa bukan karena itu. Pria itu sepertinya berteriak sesuatu hal yang mengganggu materinya. Kalau mau kau bilang gak lucu, silakan. Yang jadi masalah, kau mengganggu. Tuh, udah klarifikasi ya. Klarifikasi selanjutnya datang dari Baim Wong. Setelah dikabarkan mendaftarkan hak cipta Citayam Fashion Week dan akan melakukan pagelaran fashion atas nama itu, ia menjelaskan bahwa itu adalah niat baiknya agar fashion jalanan itu tidak langsung hilang begitu saja tanpa dikelola dengan baik. Dan tentu saja itu butuh biaya yang besar. Oke, sudahlah ya. Siapapun bikinlah wherever fashion week-nya. Gak begitu tertarik juga dengan fashion. Semangat Baim dan semangat anak-anak SCBD. Capek ngulas ini mulu. Jadi ketika Haki itu semua bilang itu milik saya, ya Allah itu salah banget. Lagian itu Citayam Fashion Week kabarnya udah ditutup setelah banyak warga yang resah, macet, bising, dan nyampah. Nah tuh kan, gegara terlalu disorot sih. Buang sampah, emang banyak bertebaran di Jakarta kok. Apalagi macet dan bising, bukan lagi. Remaja-remaja pinggiran ini cuma nongkrong kok. Itu juga di ruang publik. Selebnya aja pada heboh ikutan hanya karena trending. Ya udah, tutup aja deh. Pindah tempat lain, Gi. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua, untuk bisa bijak. Baik Pop Gengs, kita pindah melihat apa yang sedang hangat di ranah sosial politik. Selain Citayam Fashion Week yang udah sampai babak akhir, kasus penyelewengan dana ACT juga masuk babak baru. Mengutip Tempo, hari Senin 25 Juli 2022, polisi mengumumkan penetapan tersangka 4 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap, yakni Ahyudin, Novariadi Imam Akbari, Heriana Hermai, dan Ibnu Kajar. Laporan Tempo yang lain menyebutkan bahwa pada Rabu 27 Juli 2022, sebanyak 56 unit kendaraan operasional Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap disita penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri. Update selanjutnya datang dari kasus polisi makan polisi, di mana kali ini yang kena sita adalah handphone milik kekasih Brigadir J. Selain itu, menurut wawancara di Tribun, Vera Simanjuntak mengaku telah dicecar 32 pertanyaan oleh tim penyidik. Autopsi ulang juga dikabarkan telah rampung. Mengutip narasi, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup saat tiba di rumah Kadif Propam Irjen Pol Freddy Sambo di Duren 3. Melalui kanal Padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudi kembali menantang pesulap merah untuk melakukan pembuktian atas kesaktiannya yang diragukan oleh pesulap itu. Namun melansir Detik, Marcel menolak tantangan itu karena akan dilakukan di Blitar. Marcel trauma karena Gus juga pernah menantangnya datang ke Blitar tapi diusir begitu saja. Sebaliknya, Marcel menantang Gus untuk melakukan pembuktian di Jakarta saja. Kamu masih ingat kan perseteruan mereka ini yang diawali dari pembuktian pesulap merah alias Marcel atas trik-trik yang dilakukan pada dukun santet abal-abal. Setelah itu banyak dukun yang geram dan ditantangnya lah Marcel. Dalam kronologi lengkap di kanal Marcel, ia sudah menjelaskannya dengan baik bahwa ia datang dengan berani ke Padepokan Gus, hanya saja ia disuruh pulang. Ditantang kembali, Marcel sepertinya ogah ke Blitar lagi.